Halo anak Hai, kecil Pratama dan Balita, apa kabarnya hari ini? tentunya harus Wah, sehat-sehat ya semuanya Kak. sehat ya, puji Mm-mm. Tuhan. Kak Catherine apa kabar nih? Puji Tuhan, sukacita sekali Wah, Kak. sukacita. Kakak yakin juga adik-adik semuanya sukacita semuanya di rumah. Nah, Kak Helen nih sama Kak Catherine mau menyapa adik-adik. Nanti kalau Kak Helen bilang halo, adik-adiknya harus jawabnya dengan Hai. hai. Ya, Ya, coba kita praktekin ya Kak Catherine ya. Kalau misalkan Kak Helen bilang halo, adik-adiknya atau Kak Catherine bilang hai. hai. Coba ya. Oke. Halo, halo, halo. Hai, 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 hello. Supaya sekali lagi ya. Hai, hai, hello. Hello, hello, hai. Wow, semuanya semangat pasti ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Kita mau minta penyertaan Tuhan untuk kehidupan kita. Kita minta Kak Catherine untuk memimpin doa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan untuk berkat Tuhan di pagi hari ini kami masih dapat berkumpul dan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Bapa yang baik, sebentar lagi kami mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, berikan kami semangat, sukacita untuk hari ini. Hanya ini doa anakmu yang kurang sempurna kami panjatkan melalui putramu yang kudus. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau bernyanyi nih adik-adik ya. Adik-adik di rumah semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau berdiri semuanya. Kalau masih ada yang lagi main-main nih, ditinggalin dulu mainannya, disimpan dulu mainannya ya. Kita mau bernyanyi dulu bersama-sama. Kita mau bernyanyi I say LOVE. Ikutin gerakannya ya. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs some love, everybody needs some love, everybody needs some love, everybody needs some love. Kita nyanyi sekali lagi ya. Ini bentuknya lebih besar lagi ya adik-adik ya. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs some love, everybody needs some love, everybody needs some love, everybody needs some love. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs some love, everybody needs some love, everybody needs some love, everybody needs some love. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs some love, everybody needs some love, everybody needs some love, everybody needs some love. Nah, tadi kita sudah bernyanyi, sudah menggerakkan badan kita, pasti makin lebih semangat lagi. Nah, Kak Catherine,
kita udah selesai aja nyanyinya atau gimana nih Kak Kita harus Catherine? lanjut dong Kak, biar lebih Harus semangat lanjut. lagi, lebih bersuka cita lagi ya Bersukacita. Kak Helen ya. Iya. Kita Oke. mau nyanyi lagu apa nih Kak Kita Catherine? mau nyanyi lagu Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik masih berdiri ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita nyanyi satu kali lagi ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, kenapa ya Kak Catherine hari ini kita lagunya semuanya tentang Kasih. mengasihi Iya, ya. betul, Kak. Tadi juga kita bernyanyi tentang love. Love itu kan kita mencintai atau menyayangi orang lain. Ada apa ya kira-kira hari ini? ada apa ya Kak Ada Helen? apa ya? Coba ya kita Ya. lihat ya adik-adik. Makanya adik-adik jangan kemana-mana nih. Jangan pergi-pergi supaya adik-adik tahu kenapa ya. Betul sekali. Nah, kita mau bernyanyi lagi adik-adik, kita masih tetap berdiri ya. Kita mau bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita mau bernyanyi satu kali lagi adik-adik. Semuanya bernyanyi ya, semangat semuanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Nah, kira-kira ya, ada tidak ya adik-adik yang di rumah yang tidak bahagia hari ini? Nggak boleh, nggak ada yang Sepertinya bahagia. nggak ada Kak ya. Helen. Semua Kalau- harus bersuka Iya, cita. kalau Kak Catherine? Sangat bersuka cita Kak Helen, walaupun Sangat harus jaga bersuka cita. jarak. Iya. Harus di rumah aja ya Kak Helen ya. Benar. Nggak boleh kemana-mana, harus jaga kesehatan. Harus jaga kesehatan ya. Karena itu, karena Kak Catherine bahagia, Kak Helen juga bahagia, adik-adik di rumah semuanya juga bahagia. Kita mau bernyanyi hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
Kak Catherine, tadi kita sudah bernyanyi, bermuji Tuhan ya. Mungkin kita mau dengar cerita nih dari Kak Catherine ya adik-adik. Mungkin Kak Catherine bisa cerita nih, berkat apa sih yang Kak Catherine terima selama 1 minggu ini Kak Catherine? Iya betul Kak Helen. Jadi Kak Catherine sangat merasa terberkati walaupun dengan kondisi kita yang di COVID-19 ini, Kak Catherine dan adik-adik masih tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan di minggu ini. Tapi jangan lupa tetap jaga kesehatannya dengan jaga jarak, terus jaga kebersihan ya adik-adik ya. Cuci tangannya biar virusnya menjauh dari kita semua ya. Oke, Iya. itu Kak Helen. Iya, dan jangan lupa juga ya Kak Catherine makan makanan yang sehat adik-adik ya. Kalau misalkan ada yang malas-malas makan nih, adik-adik harus belajar untuk mencoba makanan yang adik-adik tidak suka supaya badannya tetap sehat ya. Kalau ada virus-virus nih yang mau masuk ke dalam tubuh adik-adik, nah virusnya bisa langsung mati atau virusnya langsung dilawan nih sama tubuh adik-adik ya, karena tubuhnya sehat. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk ya, boleh disiapin Alkitabnya atau pensil sama bukunya ya. Kita mau bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kebaktian kami dalam minggu ini. Dan Bapa, Engkau telah menemani kebaktian kami dari awal. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga firman ini dapat kami pakaikan dengan baik-baik saja Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga minta doa untuk Kak Lea yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Kak Lea dapat menyampaikan firman-Nya dengan baik dan dapat kami dengarkan juga dengan baik Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay, akhirnya kita ketemu lagi di ibadah online hari ini. Hari ini kita ketemu dengan keadaan yang gimana ya kakak bilang ya. Semua kakak yang ngerekam yang dari gereja juga udah pakai masker. Terus yang tadi bawa pujian Kak Keket sama Kak Helen juga pakai masker. Ada yang tahu nggak kenapa? Ya bener banget. Kita wilayah kita itu kena PPKM ya. Selama 2 minggu ke depan. Nah seminggu lagi sih kalau dari minggu ini. Nah oke adik-adik. Hari ini kakak yang akan bawa firman. Nah sebelum kita dengerin firman kakak mau bilang semua sama kalian persiapin Alkitab.
Udah? Semua udah ada Alkitab? Nah, kakak mau ajak kita mau buka Alkitab dari kitab Efesus. Udah? Nah, kita mau baca dari kitab Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Oke, kakak bacain ya dari sini. Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Firman Tuhan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memantaraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebab mana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, hari ini tema kita itu ada sopan santun. Apa tema kita? Ya benar banget, sopan santun. Nah pasti adik-adik di rumah sering dengar kata sopan santun ya. Pasti sering dengar di sekolah, di rumah, di sekolah minggu. Nah pasti adik-adik sering dengar kata sopan santun. Nah kakak mau tanya, ada yang tahu nggak arti dari sopan santun? Oke, sopan santun itu adalah cara hidup yang baik melalui perkataan dan perbuatan. Apa tadi? Cara hidup yang baik melalui perkataan dan perbuatan kita. Nah, apa aja Kak yang termasuk perbuatan baik melalui perkataan dan perbuatan kita? Ada yang tahu? Pasti tahu lah ya sebagian. Nah, tapi kakak mau bilang, contoh dari kita sopan santun itu tidak mengeluarkan perkataan kotor. Nah, ayo siapa yang di rumah pernah mengeluarkan perkataan kotor terhadap temannya? Nggak mungkin adik-adik nggak tahu apa itu perkataan kotor. Contohnya apa Kak? Mungkin memanggil seseorang itu atau temannya dengan nama hewan misalnya. Nah, itu adalah salah satu contoh perkataan kotor. Dan itu Tuhan Yesus nggak senang adik-adik kalau kita melakukan, mengeluarkan perkataan kotor. Terus apa lagi Kak contoh dari sopan santun itu? Nah yang kedua itu mengucapkan hal-hal yang membangun orang lain. Nah membangun orang lain itu berarti tidak membuat orang lain tersinggung ya adik-adik. Kalau kita bilang contohnya nih ketemu sama teman kita yang kulitnya agak hitam. Kita panggil dia hei hitam gitu. Nah itu kan memberikan kata-kata yang menyakiti orang lain dan itu sifatnya tidak membangun. Nah apalagi Kak setelah itu? Nah sopan santun itu juga tidak menyimpan kebencian. Ayo siapa yang pernah benci sama kakaknya di rumah? Atau karena terlalu lama di rumah tuh kayak, ih kesel banget Kak ketemu tiap hari. Itu aja dia suka ngambil gameku atau ngambil apa gitu. Nah adik-adik di hari ini kita diingatkan untuk tidak menyimpan yang namanya kebencian. Yang kedua itu tidak menyimpan kemarahan. Nah kita sebagai anak Tuhan dibilang untuk jangan marah-marah adik-adik. Kalau ketika kita tidak suka terhadap sesuatu hal, kita punya mulut untuk berbicara. Mungkin kita tersinggung sama kakak atau abang kita di rumah. Nah kita bisa ngomong setelah amarah kita selesai gitu. Kita bilang aku kurang suka diperlakukan seperti ini gitu. Nah kita bisa ngomong sama orang yang menyakiti hati kita. Dan itu tidak menimbulkan dendam nantinya. Nah seperti di firman Tuhan adik-adik. Di Efesus 4 ayat 26 ada dibilang seperti ini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya dari firman Tuhan ini kita belajar untuk tidak memendam kemarahan kita, tidak dendam terhadap orang lain. Susah nggak Kak? Tidak memendam amarah? Susah. Nah oleh karena itu kita harus dekat dengan Tuhan Yesus agar kita dimampukan oleh Roh Kudus. Nah apalagi Kak contoh kita sopan santun. Nah selanjutnya itu udah tidak mau bertikai adik-adik. Kita nggak mau cari gara-gara sama orang lain. Kita nggak mau kayak,
ih adik kita lagi fokus nih belajar, fokus banget. Tapi kita ambil pulpennya. Nah, sehingga itu membuat pertikaian. Nah, apalagi Kak? Nah, contoh yang lain itu adalah tidak mau menfitnah orang lain. Nah, kita tidak mau memberikan hal yang tidak sebenarnya terjadi. Nah, contohnya nih, kamu memfitnah kakak di rumah. Ketika mama tanya tadi, ada lihat nggak dompet di rumah? Terus kamu bilang, iya tadi kakak ambil. Padahal kamu sendiri tidak melihatnya adik-adik. Nah, itu namanya memfitnah. Dan Tuhan Yesus nggak suka kita kalau memfitnah orang lain. Nah, selanjutnya apa lagi Kak? Sesuai dengan firman Tuhan kita tadi, ramah, penuh kasih, mesra. Sebagai anak Tuhan adik-adik, Tuhan itu senang kalau kita ramah terhadap orang lain. Ketika kita bertemu, contohnya ya, ada Bulang atau Karo kita nih ke rumah, kita sapa gitu. Udah makan atau kapan sampainya. Nah, banyak hal-hal yang bisa kita tanyakan kepada Bulang kita yang baru datang gitu contohnya ya. Nah, dan satu lagi, ini pasti sering banget kalian dengar adik-adik, yaitu saling mengampuni satu sama lain. Ayo, siapa yang kayak kakak bilang tadi, masih suka nyimpan amarah, masih suka benci-bencian. Nah, kita diajarin hari ini untuk saling mengampuni. Itu mudah nggak Kak saling mengampuni? Enggak mudah adik-adik. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan dan mau minta sama Tuhan, kita pasti dimampukan untuk mengampuni. Nah, kakak mau apa sih Kak contohnya nih mempraktekkan dari sopan santun? Nah, udah banyak ya tadi gitu, tapi kakak mau contohin ketika mungkin nanti ketika di rumah nih, kan kita sekarang sedang apa ya, lebih lama di rumah gitu. Ketika nanti mama manggil, Brian, sudah waktunya makan gitu. Nah, Brian hendaknya bilang, oke ma, atau enggak baik ma gitu. Kita menyambut perkataan mama kita dengan baik. Bukan dengan kayak, ngapain sih mama manggil-manggil? Aku kan lagi fokus nih sama gameku, aku udah capek dari tadi bla 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 gitu. Nah, itu menyakiti perasaan mama kita sendiri adik-adik. Atau ketika abang kita manggil, Gabriel, ibadah hari ini gitu. Terus kita bilang, apaan sih ma? Apaan sih bang? Aku kan masih tidur, aku masih ngantuk. Besok lah, nanti kan itu live streaming kok, masih bisa kok nanti diputar jam 6 sore atau malam-malam gitu. Nah, kalau diajak ya, kalau kita mungkin belum sempat, kita bisa bilang dengan baik-baik adik-adik, tidak bersungut-sungut. Nah, kayak gitu contohnya. Tapi kakak mau ajak kita lagi nih, mau lihat contoh realnya gimana sih kalau di kehidupan kita sehari-hari. Nah, yuk kita lihat dulu di video ini. Hai teman-teman, hari ini Budi ulang tahun loh. Makanya Brili mau kasih kado untuk Budi. Selamat datang Kak Brili. Selamat ulang tahun Budi. Nih kado dari Kak Brili dan Brilo. Asik. Ada apa Kak Brili? Oh iya, pasti mau kue ya. Ma, ambilkan kue untuk Kak Brili. Cepat Ma. Ih Budi, kok kamu tidak sopan sih? Hah? Tidak sopan kenapa Kak Brili? Masa karena telat memberi kue, Budi dipanggil tidak sopan? Bukan masalah kue, Budi. Kamu lupa berterima kasih tadi saat diberi kado. Iya, kamu juga tadi tidak sopan ke Bibi. Seharusnya saat meminta bantuan orang lain, kamu menggunakan kata tolong di depan. Jangan menyuruh seenaknya seperti tadi, Budi. Terima kasih. Tolong. Tapi kan tadi Kak Brili memberi kado, bukan kasih. Budi juga tidak sedang dalam bahaya. Kenapa harus teriak tolong? Begini, Budi. Memang sudah seharusnya kita mengucapkan tolong jika kita ingin meminta bantuan orang lain. Tidak hanya pada saat kita dalam bahaya saja. Selain itu, kita juga harus mengucapkan terima kasih saat kita menerima sesuatu dari orang lain, baik itu hadiah maupun bantuan. Iya Budi, jika kita tidak mengucapkan terima kasih sesudah menerima bantuan atau hadiah, dan tidak mengucapkan tolong sebelum meminta bantuan orang lain, kita akan dianggap sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun. Budi tidak mau dicap sebagai orang yang tidak sopan kan?
Jangan lupa nanti Budi juga harus minta maaf ke Ibu Budi karena menyuruh dengan tidak sopan tadi. Jika kita melakukan kesalahan, kita harus berani untuk meminta maaf. Lebih baik mengakui kesalahan dan meminta maaf daripada menyembunyikan kesalahan dan pura-pura tidak tahu. Wah, jadi selama ini Budi tidak sopan dong. Aduh, Budi minta maaf ya. Terima kasih Brilo dan Kak Brili sudah mengajari Budi. Tolong ingatkan Budi ya jika Budi melakukan kesalahan lagi. Bagus, pintarnya sepupu Brili ini. Baru diajari, sudah dipraktekkan langsung. Oke, nah kita tadi udah lihat ya di video. Ayo, siapa tadi nama tokoh yang di video tadi? Siapa? Ya, ada yang namanya Budi. Budi yang sedang ulang tahun adik-adik. Nah, Budi ulang tahun dan temannya Kak Brili dan Brio memberikan kado ulang tahun. Nah, tapi apa yang dilakukan Budi? Budi tidak ingat untuk berterima kasih sama teman-temannya yang datang pada saat ulang tahun. Dan malah menyuruh mamanya untuk memberikan kue. Nah, tapi di akhirnya adalah Budi tahu adik-adik belajar sopan santun. Akhirnya dia bisa minta tolong, bisa mengucapkan terima kasih, dan tidak menyuruh seenaknya, apalagi terhadap orang tua ya. Nah, kakak harap kita hari ini mau sama-sama belajar. Enggak cuma adik-adik yang di rumah, tetapi kakak juga belajar untuk setiap hari bersikap sopan santun. Ih, kenapa sih kak kita harus sopan santun? Nah, kenapa ya? Ada yang tahu nggak kenapa kita harus menjadi sopan santun? Ayo, ada yang tahu? Bener banget, karena kita adalah anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah ajarin kita untuk bersikap sopan santun melalui apa yang telah Tuhan lakukan selama hidupnya. Oke, hari ini firman Tuhan yang kakak sampaikan, untuk menutup ibadah ini, kakak mau kita bersatu dalam doa, semua lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang sopan santun. Bapa, ajarin kami untuk setiap hari diingatkan untuk bersikap sopan santun terhadap orang tua kami, terhadap kakak abang, ataupun terhadap orang lain yang berada di sekitar kami, Bapa. Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum itu kakak mau ajak kita untuk buka dulu Alkitabnya, karena kita mau ayat hafalan dari Amsal 15 ayat 1. Nah, udah dapat Amsal 15 ayat 1? Oke, kita baca bersama-sama ya. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Sekali lagi ya, jawaban yang lemah lembut meredakan kegemaran, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Oke, sekian untuk ayat hafalan kita. Sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye. Oke, tadi kita sudah dengarkan sebagian firman Tuhan dari yang dibawakan sama Kak Lea. Sekarang kita mau beri persembahan ya Kak Len. Iya. Nah, untuk adik-adik boleh mengumpulkan persembahannya nanti ke orang tua, biar orang tua yang ngasih ke gereja. Kita mau bernyanyi lagu Sungguh Ku Bangga. Segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki
ulang dari awal sekali Kak. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Nah, sekarang adik-adik, kita mau berdoa untuk persembahan kita dan kita mau berdoa untuk doa syafaat. Adik-adik yang masih berdiri, yang masih jalan-jalan, sekarang boleh duduk ya. Kita mau berdoa. Sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau selalu menyertai dan menjaga kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami boleh bernyanyi, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Bantu kami Tuhan Yesus supaya kami menjadi anak-anak yang sopan, anak-anak yang punya tata krama yang baik. Dan ajar kami Tuhan Yesus supaya kami menjadi anak-anak yang tahu apa yang harus kami lakukan, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan kami, kiranya Tuhan yang memberkati persembahan kami. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa untuk mama papa kami, kakak adik kami, saudara-saudara kami. Engkau yang jaga mereka Tuhan, Engkau yang lindungi mereka, Engkau yang memberikan kesehatan kepada mereka. Engkau jauhkan mereka juga Tuhan dari virus corona. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami. Kiranya Tuhan bantu kami supaya kami bisa belajar dengan baik. Kami bisa menikmati liburan kami dan nanti ketika kami masuk sekolah, kami bisa belajar dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terkena virus corona. Kiranya Tuhan mereka cepat sembuh, mereka bisa pulih kembali. Tuhan Yesus, ini doa kami yang kurang sempurna, kami panjatkan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tapi adik-adik jangan kemana-mana dulu ya. Karena Kak Catherine dan Kak Helen akan memberitahu adik-adik aktivitas kita hari ini. Sebelum Kak Catherine dan Kak Helen memberitahu adik-adik aktivitas kita hari ini, Kak Helen mau tanya lagi nih. Adik-adik, tadi Kak Lea cerita tentang apa ya? Kak adik-adik? Nah, Ya benar. betul, tentang sopan santun. Dan bersikap ramah ya kepada orang lain. Nah, sikap ramahnya seperti apa nih? Kita harus menyapa
orang lain. Misalkan nih ya, Kak Helen ketemu nih sama Kak Catherine. Kak Helen bisa sapa nih, halo Kak Catherine. Nah, kalau misalkan Kak Catherine juga harus menyapa kembali Kak Helen nih. Gimana nih ya caranya, coba ya. Halo Kak Catherine. Hai Kak Helen. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, kalau misalkan juga ya adik-adik nih di rumah, kalau misalkan ada saudaranya atau ada juga saudaranya yang mungkin datang ke rumah adik-adik nih, kita harus menyapa saudara kita dengan baik dan benar. Baik dan benar gitu seperti apa ya Kak Catherine? Semisalnya nih adik-adik, Pak tuanya datang. Terus Pak tuanya bilang halo, terus Pak tuanya harus jawab gimana? Kakak jawabnya gimana Kak? Halo Pak Tua. Iya betul, harus kesampaian ya ngomongnya, nggak boleh halo gitu, nggak boleh ya, nggak boleh terkesan cuek ataupun kayak nggak sopan gitu ke orang tua ya Kak Helen ya. Nah, sama juga kalau misalkan dia bibi kita atau mami kita, mama kita harus menyapanya dengan baik dan benar Sopan. seperti tadi Kak Catherine sudah contohkan ke adik-adik. Nah, aktivitas kita hari ini nanti Kak Helen nih tunjukin nih ya, ada gambar. Nah, adik-adik lihat dulu nih gambarnya nih. Nah, kira-kira ini gambar apa ya? Mana coba lihat Kak Helen? Nih Kak Catherine. Oh, gambar Ini- apa ya? Gambarnya ini sesuai dengan cerita Kak Lea hari ini. Kalau adik-adik sudah tahu jawabannya, adik-adik boleh tulis jawabannya ya di bukunya atau di kertas ya. Nanti adik-adik tulis jawabannya. Kalau sudah semua jawabannya ditulis, adik-adik boleh kirim jawabannya ya. Oke, coba Kak Catherine, gambar Kak Catherine yang mana nih? Ini nih. Ayo, ini kira-kira gambar apa ya? Nah, untuk adik-adik balita yang mau mengerjakannya, nanti boleh disuruh mama, papa, kakak, atau orang-orang yang bisa membantu adik-adiknya. Tapi adik-adiknya yang harus jawab ya, kasih tahu jawabannya, baru dibantu tulis sama orang-orang kakaknya, mamahnya, dan orang-orang yang bisa membantu adik-adiknya. Iya, dan kalau sudah menerima pertolongan atau dibantu sama orang lain, adik-adik ingat ya, kita harus bersikap apa tadi? Ya, sopan sama ramah. Ketika kita menerima bantuan dari orang lain, kita harus bilang terima Terima kasih. Nah, kalau kita melakukan satu kesalahan nih, kita harus bilang maaf. Oke adik-adik, nanti gambar-gambarnya ini Kak Helen sama Kak Catherine akan tunjukkan lagi ya kepada adik-adik ya, supaya adik-adik bisa melihatnya dengan lebih jelas lagi. Nah, ibadah kita hari ini sudah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Bye-bye, tetap sehat ya. Dadah.